Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, Sampurasun, selamat malam. Malam ini kita akan kembali kepada OHC, obrolan Hargana Cimahi. Ini datanya baru masuk, bahkan videonya belum masuk. Gak apa-apa, kita dongengkan saja. Ada sesuatu yang ingin Aki sampaikan kepada kita semua, bahwa pembinaan institusi masyarakat perdesaan di Cimahi ini sangat baik. Menurut Aki ya, sangat baik. Ini makanya Aki akan dongengkan malam ini. Yang pertama, Cimahi itu adalah kota kecil dengan penduduk hanya sekitar 550.000 saja. Tapi walaupun begitu, kalau dibandingkan dengan Indonesia Timur, bisa-bisa ini 4 kabupaten di sana. Di sebagian tempat Cimahi itu padat penduduknya, tapi di sebagian tempat juga longgar, terutama yang dipakai oleh kantor-kantor TNI. Dan ke atasnya itu masih kosong Cimahi utaranya, karena itu adalah dulunya daerah yang kosong ya. Rumah sakit Dustira kan ada di situ. Jadi ada yang padat, ada yang kosong. Aki tidak mendapat datanya tentang kepadatan penduduk. Yang jelas satu Cimahi itu hanya terdiri dari 3 kecamatan. Dulunya itu masuk ke Kabupaten Bandung. Sekitar tahun 70-an lah, 75, dia menjadi kota administratif. Dan pada tahun 2000-an diresmikan menjadi kota tersendiri. Hanya 3 kecamatan: Cimahi Utara, Cimahi Tengah, Cimahi Selatan. Dan ada 15 kelurahan. Hanya 15. Satu DT2 lah dulu namanya. Itu hanya 15. Ada yang 6, ada yang 5, dan ada yang 4 kelurahan tiap kecamatannya. Yang menarik adalah satu, kelurahannya itu kan hanya ada 15 nih. Tapi pos KB desa atau istilah nasionalnya PPKBD itu ada 71. Berarti satu kelurahan itu ada 6, 5, 4 6 pos KB desa dalam satu kelurahan. Ini kan luar biasa kalau menurut Aki ya. Jadi tidak satu kelurahan satu pos KB desa, tapi satu kelurahan sampai 5 pos KB desa. Ini satu keunggulannya, sehingga wilayah pembinaan semakin sempit. Tergerohlah begitu. Kemudian dari 312 RW yang ada, jadi satu kelurahan itu lebih dari 20, hampir 21 RW. Dan RW-nya besar-besar jumlah penduduknya, walaupun mungkin wilayahnya agak kecil. Inilah Cimahi uniknya. Hanya dari 312 RW itu ada 320 sub PPKBD atau sub pos KB desa. Berarti ada RW yang sub pos KB desanya 2. Bagus juga ini kan. Paling tidak 1 itu pasti ada di situ. Luar biasa. Kemudian ada 1728 RT. 1728 RT. Semuanya punya kelompok akseptor. 1728 kelompok akseptor. Tiap RT 1. Ini juga luar biasa. Belum tentu di tempat lain itu sama. Ya mungkin banyak sih yang sama, tapi banyak juga yang kelompok akseptor itu sudah antara ada dan tiada. Bagai kerakak tubuh di batu,
hidup segan mati tak mau. Itu di sana di luar negeri, di Singapura gitu ya, tapi di kita insya Allah mudah-mudahan tidak begitu. Nah ini, jadi bahwa pembinaan institusi yang ada itu cukup semarak yang ada di tingkat ini. Hanya saja di sini ada pertanyaan dari Aki. Pertama, apalagi dari hasil statistik Dukcapil, 184.000 kakaknya. Berarti hanya 3 orang anggota per keluarga. 1 ya. 3 orang anggota keluarga per keluarga. Tapi menurut pendataan kita 158.000. Hanya dari 158.000 ada pusnya hanya 83.000. Nah, berarti di sini Aki ingin bertanyanya, setengahnya dari kepala keluarga itu bukan pus. Ini perlu penelusuran ya, Aki hanya membaca-baca data saja. Itu yang pertama. Jadi institusinya berada, melekat, menyebar di mana-mana. Jadi kalau ibu bupati, istri wali kota mengatakan ada 15.000, Aki tidak percaya. Tapi bukan 15.000, mungkin 1.500 kader yang ada di tiap-tiap kelurahan itu mungkin bisa lebih. Kenapa? Karena untuk KB aja tuh hampir seperti itu. Lebih malahan begitu. Ya, itu 200 mah mungkinlah setiap kelurahan ada atau 300. Kalau 1.000 itu rada-rada Aki tidak percaya begitu. Nah ini yang lebih bagus lagi, yang Aki jarang temukan di tempat lain adalah hadiah-hadiah uang pembinaan pada saat Harganas. Ini melebihi nasional, tidak usah disebut lah. Tapi provinsi Aki pernah mengalami, di nasional sekarang sering Aki melihat, ternyata biaya pembinaan atau hadiah-hadiah pembinaannya cukup menggiurkan. Contohnya, juara ke-1 itu dapat 5 juta. Juara kedua 3,5 juta. Juara ketiga 2.750.000. Berarti satu kategori lomba, juara 1, 2, 3 itu sudah 11 juta. 11 juta tuh hadiahnya. Jarang terjadi di kabupaten lain. Aki sering melihat. Kalau 11 juta kali berapa kategori melaksanakan lombanya? Pertama, kejuaraan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK remaja, UPPKA maksudnya, PIK remaja, keluarga harmonis, keluarga teladan, PLKB terbaik, institusi terbaik, desa juara, dan lain sebagainya. Itu lebih daripada 10 kategori. Kalau dikalikan kepada 11 juta, maka dia akan menjadi ratusan juta rupiah untuk hadiah saja. Mungkin lebih besar pembinaan kepada institusi juara daripada biaya penyelenggaraan. Aki lihat kan penyelenggaraannya di gedung pemerintahan, berarti tidak sewa gedung, palinglah makan dan lain sebagainya di situ. Itu makanya ini adalah salah satu contoh buat kita semua. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kabupaten kota di seluruh Indonesia. Karena IMP kuat, ingat peribahasa Aki, akar jarang, daun rindang, pohon tumbang karena akarnya jarang. Tapi kalau akar kuat, daun lebat, buah padat. Itulah prinsip institusi masyarakat pedesaan. Billahi bisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.